Kala Nabi Yusuf ditanya oleh dua orang pemuda, yang satu penjara dengan beliau, bertanya tentang ta'bir mimpi. Yang satunya bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar. Yang satunya bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepalanya dan sebagian roti itu dimakan oleh burung. Maka di ayat yang ke-37 Nabi Yusuf berkata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang buka puasa ini kembali kita dapat berkumpul di surau yang mulia ini untuk kembali mengkaji pembahasan tafsir dari surat Yusuf, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-37 dari surat yang agung ini. Tatkala Nabi Yusuf ditanya oleh dua orang pemuda, yang satu penjara dengan beliau, bertanya tentang ta'bir mimpi. Yang satunya bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar. Yang satunya bermimpi bahwa dia membawa roti di atas kepalanya dan sebagian roti itu dimakan oleh burung. Maka di ayat yang ke-37 Nabi Yusuf berkata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi. Kata Nabi Yusuf, tidaklah datang kepada kalian berdua jatah makanan yang diberikan untuk kalian, melainkan aku akan kabarkan kepada kalian takwil dari mimpi kalian itu. Aku akan sampaikan, aku akan beritahukan. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi qabla an ya'tiyakuma, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu dari apa yang telah Tuhanku ajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata dia, sesungguhnya aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka ingkar terhadap negeri akhirat. Iya. Maka di ayat ini Nabi Yusuf alaihi salam, seperti yang telah kita jelaskan, menjadikan kesempatan pertanyaan mereka berdua untuk mendakwahi mereka berdua. Untuk apa? Mendakwahi mereka berdua. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung menafsirkan mimpinya, tetapi didakwahi dulu. Dan dakwah yang disuruhkan oleh Nabi Yusuf di sini adalah dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Iya. Terlebih lagi Nabi Yusuf tahu bahwa salah satu dari mereka berdua, dari dua orang pemuda yang bertanya tentang tafsir mimpi ini, Nabi Yusuf tahu salah satu dari dua mereka ini akan dihukum mati nantinya, akan terbunuh.
Iya. Nah, maka diperingatkan dan diberitahukan tentang tauhid, karena tauhid adalah sumber keselamatan. Dan juga di dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dakwah itu terkadang disampaikan di momen-momen atau di kesempatan-kesempatan yang mana ketika itu manusia butuh kepada kita. Nah, di antara dakwah yang paling bagus ketika disampaikan ya pada waktu-waktu seperti itu. Dan juga bisa kita ambil pelajaran bahwa Nabi Yusuf alaihi salam beliau menyandarkan nikmat kepada Tuhannya. Ketika beliau menyebutkan kemampuan beliau untuk menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf menyandarkannya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Makanya kata beliau, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Yang demikian itu, kemampuan menafsirkan mimpi itu dari apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Jadi menyandarkan nikmat bukan kepada diri sendiri tapi kepada Sang Pencipta. Demikianlah para nabi dan para rasul seperti itu. Selalu menyandarkan nikmat bukan kepada diri tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini yang diucapkan juga oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, ketika beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia, keutamaan, bisa menundukkan berbagai pasukan, bukan hanya manusia tapi dari kalangan jin juga, dari kalangan hewan juga. Maka beliau berkata ya, bahwasanya ini adalah karunia dari Tuhanku. Ya. Tatkala ada jin yang mampu memindahkan istana itu ya, dengan perintah Nabi Yusuf, dengan perintah Nabi Sulaiman, beliau juga sandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, dimaklumi bagaimana beliau menyebutkan satu syair yang di dalamnya terdapat pujian kepada Allah dan penyandaran nikmat kepada Allah. Beliau mengatakan, "Laulallah mahtadaina." Andaikan bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi beliau menyandarkan nikmat petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan demikian pula penghuni surga. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, maka dari kalimat yang mereka ucapkan adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata penghuni surga, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk andaikan Allah tidak memberikan petunjuk itu kepada kami. Lihat, ini sekali lagi penyandaran nikmat kepada Allah. Maka demikian halnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam ya, ketika mendakwahi dua orang pemuda yang bersamanya dalam penjara, yang mana kedua pemuda ini sebenarnya musyrik, tetapi beliau menggunakan apa? Ya, kata ganti orang ketiga supaya tidak langsung seakan-akan menghakimi mereka. Iya, secara langsung. Dan ini dari uslub dakwah, metode di dalam menyampaikan dakwah. Ya, supaya dakwah itu lebih diterima oleh manusia, terkadang perlu disampaikan dengan cara lembut, dengan cara yang bijak, dengan cara yang
memudahkan orang untuk bisa menerima dakwah tersebut, bukan membuat orang lari dari dakwah itu. Iya. Di dakwah itu perlu disampaikan dengan metode dan melihat situasi dan kondisi. Nah, supaya apa? Dia bisa lebih didengar dari dakwah yang dia sampaikan, agar dakwahnya bisa tersampaikan, yakni agama Allah Subhanahu wa taala bisa diserap dengan baik. Ya, karena pada dasarnya ya, orang itu sulit untuk menerima kebenaran. Terlebih lagi apabila cara kita menyampaikannya kurang tepat, sehingga kebenaran yang asalnya sulit maka bertambah sulit lagi. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini dari faidah yang kita bisa petik dari ayat yang ke-37. Kemudian di ayat yang ke-38 Nabi Yusuf kembali berkata, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Iya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Wattaba'tu millata abai." Dan aku mengikuti agama nenek moyangku. Siapa? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami para nabi menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada manusia semuanya. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Iya. Maka di dalam ayat ini Nabi Yusuf ingin menyampaikan bahwasanya beliau ini tidak lain dan tidak bukan kecuali sekedar ikut kepada agama nenek moyang beliau. Nenek moyangnya di sini bukan nenek moyang sembarangan, para nabi dan para rasul juga, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub. Iya. Di sini beliau menyebutkan ya nenek moyangnya, ya karena Nabi Yusuf ini seorang nabi yang punya garis keturunan yang sangat mulia. Bayangkan beliau seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Nabi Yusuf itu kan beliau bernama Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi beliau nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Garis keturunan yang paling mulia. Dan itu didapati oleh Nabi Yusuf alaihi salam, didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan ini ucapan seperti ini ya, ini bukan artinya ingin bersombong, ingin menyombongkan diri, tidak. Tetapi apa? Menyebutkan realita dan supaya menarik orang. Terkadang itu hal yang seperti itu diperlukan. Bukan untuk bersombong diri, bukan untuk berbangga diri, ya, tetapi terkadang diperlukan menyampaikan atau memperkenalkan diri supaya orang semakin percaya apa yang kita sampaikan. Berbeda kalau misalnya orang tidak kenal, ini siapa ini, dari mana dia belajar. Kadang kan orang bisa saja menolak dakwah gara-gara itu. Nah, tetapi kalau misalnya disebut, oh dia ini seorang ustadz, belajar di sini, jelas guru-gurunya siapa. Kalau perlu ada gelarnya, misalnya dicantumkan gelarnya. Nah, ya, asalkan jujur dan memang maksudnya untuk dakwah, maka terkadang hal tersebut diperlukan. Sebagaimana di sini Nabi Yusuf menyebutkan, saya ini, jadi seakan-akan beliau ingin menyebutkan saya ini anak seorang nabi, bapakku nabi,
kakekku nabi, buyutku nabi. Nah, begitu. Supaya orang yang mendengarkan dakwah beliau semakin yakin begitu. Oh, ini bukan orang sembarangan ini. Nah, dan beliau sebutkan bahwasanya ya, agama kami para nabi dan para rasul itu adalah menyembah kepada Allah semata. Ya. Dan para nabi dan para rasul tidak pantas ya untuk menjadikan serikat bagi Allah di dalam ibadah kepada Allah. Nah, itulah tauhid. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan juga kepada manusia yang beriman kepada nabi. Akan tetapi apa? Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah di atas nikmat tauhid dan iman. Ini maksudnya orang itu terkadang berada di atas tauhid, dakwah sunnah, tetapi kadang dia tidak atau kurang mensyukuri nikmat itu, kurang menghargai. Jadi seakan-akan biasa saja. Ya. Padahal kalau dia mau sadar, dia sekarang berada di atas nikmat yang besar yang tidak semua orang bisa merasakan, nikmat mengenal tauhid, mengenal dakwah sunnah ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hal tersebut. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, dan insyaallah taala ayat-ayat selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.